Jadi Charlie Chaplin ini lahir pada 16 April 1889. Charlie memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya pada umur 13 tahun dan kemudian bekerja. Inilah awal perjalanan karir Charlie di Amerika. Film pertamanya pun dirilis pada 2 Februari 1914 dengan judul Making a Living. Dirilislah The Kid pada tahun 1921. Hai guys, welcome back to my channel, Surya Angel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe ya. Jadi dalam video ini saya masih membahas tentang Charlie Chaplin. Oh iya, ini merupakan part 2 dari video sebelumnya ya guys. Bagi kalian yang belum nonton part satunya, bisa cek sini ya. Jadi, mari kita mulai sekarang. Check it out. Setelah menyelesaikan kontrak dengan First National, Charlie pun akhirnya bergabung dengan United Artists. United Artists ini didirikan oleh 4 orang artis yang kreatif, yaitu Charlie, Mary Pickford, Dola Fairbanks, dan juga David Ward Griffith. Sebenarnya guys, pada waktu mendirikan United Artists ini, Charlie itu masih terikat kontrak dengan First National. Jadi, dia itu tidak bisa langsung bergabung dengan United Artists, karena dia telah berjanji untuk membuat sebanyak 8 film di First National. Jadi, diselesaikannya dulu tugasnya di First National, lalu bisa bergabung dengan United Artists. Film pertama yang dirilis oleh United Artists berjudul A Woman of Paris pada tahun 1923. Film ini menceritakan tentang kisah percintaan, tapi para penonton kurang menyukai film ini karena film ini dianggap terlalu serius dan juga realistis. Tapi Charlie tidak patah semangat. Ia kembali membuat film berikutnya yang terinspirasi dari foto para pencari emas. Akhirnya, setelah menghabiskan waktu 15 bulan untuk syuting dan menghabiskan biaya hampir $1 juta, akhirnya filmnya ini pun dirilis pada Agustus 1925 yang berjudul The Gold Rush. Film ini merupakan salah satu film dengan keuntungan tertinggi di era film bisu. Keuntungannya mencapai $5 juta guys. Dan adegan yang paling terkenal dari film ini adalah pada saat Charlie memakan sepatunya. Saat membuat film The Gold Rush, Charlie menikah untuk kedua kalinya dengan seorang artis bernama Lita Grey. Karena pada saat itu ia sudah hamil duluan guys. Nah, Lita Grey ini merupakan pemeran utama wanita dalam film The Gold Rush. Karena sudah hamil, Charlie adalah peran pengganti untuk karakter si Grey ini. Jadi pada awal hingga pertengahan film tetap diperankan oleh Lita Grey. Tapi pada akhir-akhirnya dipakailah peran pengganti untuk karakter si Grey ini. Pada 5 Mei 1925, lahirlah anaknya yang pertama dan diberikan nama sama dengan Charlie, yaitu Charles Spencer Chaplin. Disusul dengan anak keduanya bernama Sidney Earl Chaplin pada 30 Maret 1926. Ternyata guys, pada pernikahan yang keduanya pun Charlie nggak merasa bahagia. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di studio untuk menghindari istrinya. Pada November 1926, si Lita ini membawa anak-anaknya untuk keluar dari rumah, dan ia menuduh Charlie nggak berkemanusiaan dan melecehkan dia. Hal ini pun menjadi berita utama di media-media, dan sekelompok orang meminta agar film Charlie ini dicekal guys. Untuk mengakhiri skandal ini, maka para pengacara Charlie setuju untuk membayar denda sebesar $600.000, dan Charlie pun resmi bercerai dengan Lita Grey pada tahun 1927. Ternyata guys, sebelum mereka ini bercerai, Charlie sempat mengerjakan sebuah film dengan judul The Circus. Tapi, proses pembuatan ini tertunda selama 10 bulan karena ia tersandung skandal perceraian. Akhirnya, filmnya ini pun selesai dibuat pada tahun 1927 dan dirilis pada Januari 1928. Pada saat rilis, film ini pun mendapatkan sambutan yang positif dari para penontonnya karena orang-orang sudah mulai melupakan skandalnya. Dan pada saat rilis, di Hollywood sana sedang memperkenalkan film-film bersuara. Jadi, pada waktu itu sudah memasuki era film bersuara ya guys. Charlie menolak tren tersebut. Ia merasa bahwa kalau film ada suaranya dapat mengurangi nilai artistiknya. Ia tetap bersikukuh untuk membuat film bisu. Film bisu berikutnya berjudul City Lights, yang bercerita tentang kisah cinta seorang gadis putih penjual bunga. Ia memanfaatkan suara untuk musik iring-iringan pada filmnya yang ia komposisikan sendiri. Jadi, filmnya ini sudah ada musiknya, tapi untuk dialognya masih belum ada suaranya guys. Filmnya ini pun dirilis pada tahun 1931, dan film ini mengalami kesuksesan. Hebat loh guys, di antara film-film bersuara, film Charlie ini masih sukses. Setelah itu,
Charlie pun mengambil cuti dan pergi berlibur selama 16 bulan. Wow, Lama juga ya guys. But gak apa-apa deh. Sultan mah bebas. Saat sedang berlibur, Charlie bertemu dengan Paulette Goddard dan mereka pun berpacaran. Nah, dalam perjalanan liburannya, Charlie banyak melihat kehidupan para buruh yang keberadaannya mulai tergerus oleh kinerja mesin. Jadi pada saat itu, rata-rata pabrik sudah menggunakan mesin ya guys. Nah, tenaga kerja manusia sudah mulai digantikan oleh mesin. Akhirnya muncullah banyak pengangguran. Dan Charlie pun terpikir untuk membuat sebuah film tentang industri dan para pekerjanya. Di film barunya ini, Charlie bermain bersama dengan kekasihnya Goddard. Filmnya ini sama dengan film sebelumnya, masih menggunakan efek suara sebagai bunyi-bunyi mesinnya, tapi masih belum ada dialognya. Pada tahun 1936, filmnya ini pun dirilis yang berjudul Modern Times. Tapi pada waktu itu, filmnya ini mendapatkan sambutan yang rendah. Setelah itu, Charlie dan Goddard pun melakukan perjalanan. Dan pada tahun 1936, mereka pun menikah. Tapi, 2 tahun setelahnya, mereka berpisah karena masing-masing sibuk dengan urusannya. Berpisah ya guys, tapi nggak bercerai. Pada tahun 1939, 6 hari setelah Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, Charlie membuat filmnya lagi yang lain, berjudul The Great Dictator. Filmnya ini akhirnya menggunakan dialog suara, karena tuntutan zaman dan juga karena pemain film itu mulai berkurang. Dalam filmnya ini, Charlie berperan sebagai tukang cukur, namun penampilannya dibuat mirip dengan Hitler. Pada saat filmnya rilis pada tahun 1940, filmnya ini kurang populer dan malah mengundang kontroversi. Karena dalam filmnya ini, Charlie sempat meninggalkan karakter tukang cukurnya dan berpidato selama 5 menit, yang akhirnya dianggap sebagai pernyataan menentang perang. Pada tahun 1942, Charlie akhirnya resmi bercerai dengan Goddard. Pada tahun 1943, Charlie menikah lagi dengan Una O'Neill. Dalam biografinya, Charlie mengatakan bahwa pertemuannya dengan Una ini merupakan peristiwa yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Ia juga mengatakan bahwa Una ini merupakan cinta sejatinya. Anak dari mereka pun juga mengatakan bahwa ibunya ini sangat memuja dan mencintai bapaknya. Ini merupakan pernikahan terakhir dari Charlie. Pada tahun 1946, Charlie membuat film yang berjudul Silver Dogs, sebuah film black comedy yang menceritakan tentang seorang pegawai bank yang kehilangan pekerjaannya dan kemudian mulai menikahi dan membunuh para janda kaya untuk bertahan hidup. Film black comedy merupakan film yang dapat membuat orang tertawa meskipun menceritakan tentang kisah tragedi, musibah, kematian, dan jenis itu guys. Sebenarnya, dalam film ini Charlie kembali menyuarakan pandangan politiknya. Dia berpendapat bahwa dunia telah diwarnai oleh pembunuhan dan filmnya ini kembali mengundang kontroversi. Kemudian Charlie pun dianggap sebagai komunis dan bahkan ada beberapa orang yang meminta untuk mendeportasi Charlie. Namun Charlie tidak patah semangat. Dia kembali membuat film yang berikutnya berjudul Limelight. Filmnya ini bercerita tentang biografi seorang komedian yang terlupakan. Karena film ini berlatar tempat di London, maka Charlie pun ingin merilis filmnya ini di London. Maka, berangkatlah Charlie bersama dengan keluarganya ke London pada tahun 1952. Dan pada saat itu juga, pemerintah Amerika melarang Charlie untuk menampakkan kaki ke Amerika lagi atau untuk kembali ke Amerika. Semua film-film Charlie yang ada di Amerika pun diboykot. Setelah izin masuk di Amerika dicabut, Charlie tidak berniat lagi untuk masuk ke Amerika. Dia pun mengirim istrinya untuk mengurusi segala urusannya di sana. Mereka pun tinggal di Swiss pada Januari 1953. Mereka tinggal di Manoir de Ban dengan luas lahan 14 hektar. Charlie menjual rumah lamanya di Beverly Hills dan kemudian istrinya mencabut kewarganegaraan Amerika Serikat-nya dan menjadi warga negara Inggris. Charlie juga menjual sahamnya di United Artists. Setelah Charlie pindah ke Inggris, Charlie pun membuat studio dan membuat film. Film berikutnya berjudul A King in New York. Filmnya ini rilis pada tahun 1957 dan dia mencekal para jurnalis Amerika pada penayangan perdananya. Jadi guys, mungkin dia nih masih jengkel kali sama Amerika gara-gara tiap hari dideportasi. Karena itu, dia laranglah para wartawan Amerika ini untuk meliput penayangan perdananya. Setelah filmnya ini, Charlie udah gak punya kegiatan lagi. Nah, dia pun fokus untuk menyunting ulang film-film lamanya untuk meningkatkan kualitasnya. Hingga akhirnya, pada tahun 1967, Charlie pun merilis film baru yang berjudul A Countess from Hong Kong.
ini gagal masuk box office. Charlie pun merasa tertekan terhadap respon negatif terhadap filmnya ini. Dan sebenarnya guys, filmnya itu merupakan film terakhir yang dibuat oleh Charlie. Pada akhir 1960-an, Charlie mengalami stroke kecil dan kesehatannya pun mulai menurun. Pada tahun 1972, 20 tahun setelah Charlie meninggalkan Amerika, Charlie mendapatkan undangan dari Academy Awards Amerika untuk penghargaan atas karya-karyanya selama ini. Sebenarnya ya guys, udah banyak banget penghargaan yang diterima oleh Charlie. Tapi, saya tidak bisa sebutkan satu-satu saking banyaknya. Intinya, berawal dari Academy Awards Amerika ini, Charlie diizinkan untuk masuk ke Amerika kembali. Dan karya-karyanya kembali diputar di Amerika guys. Pada pertengahan 1970-an, Charlie mengalami stroke lanjutan. Dan kesehatannya pun semakin hari semakin menurun. Hingga akhirnya, pada pagi hari tanggal 25 Desember 1977, Charlie ditemukan wafat di rumahnya. Ia terserang stroke saat sedang tidur. Charlie meninggal pada usia 88 tahun, dan ia meninggalkan 8 orang anak dari pernikahannya bersama dengan Una. 2 hari kemudian, Charlie pun dimakamkan di pemakaman Corsier Sefave. Pada tanggal 1 Maret 1978, peti Charlie dicuri oleh 2 imigran pengangguran, yaitu Roman Wardes dari Polandia dan juga Gancho Genev dari Bulgaria. Mereka menyandera jenazah Charlie dan meminta tebusan kepada Una. Tetapi kemudian, kedua orang ini ditangkap pada bulan Mei, dan peti mati Charlie ditemukan terkubur di sebuah lahan di dekat desa Neuville. Akhirnya, peti dan jenazah Charlie pun kembali diistirahatkan di pemakaman Corsier dengan tambahan beton. Gila, pakai beton guys, aman banget tuh. Jadi besok-besok, kalau kuburannya mau aman, ditambahin beton ya guys. Ini cuma bercanda loh. Jangan dibully ya sayangnya. Oke guys, sekian cerita dari saya. Menurut kalian, apakah memang Charlie bukan seorang komunis sehingga Amerika menginginkannya untuk masuk kembali, ataukah Amerika merasa bersalah karena telah semalam menuduh Charlie sebagai seorang komunis sehingga Amerika menginginkan Charlie untuk masuk kembali ke Amerika? Silahkan komen pendapat kalian ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Dan jangan lupa untuk share video ini. Juga subscribe channel saya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tahu informasi video-video terbaru dari saya. Untuk ide-ide dan rekomendasi video berikutnya, silahkan tinggalkan jejak dengan komen di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video saya. Bye!